Hai Bolangers, Ganupae. Jumpa lagi dengan aku, Kezia, si bolang dari Nusa Tenggara Timur. Kali ini aku sedang berada di Pulau Flores, Bolangers. Di sini aku mau bertemu dengan teman-temanku, warga desa Lewomada, Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bolangers, baru menginjakkan kaki, aku langsung disambut dengan tarian selamat. Tradisi ini adalah wujud rasa hormat dan kebahagiaan serta menjadi tanda bahwa tamu diterima dengan hangat oleh masyarakat di sini. Aku senang banget. Bolangers, ngebolang yuk! Ayo, dorong terus. Bermain gerobak kayu seperti ini seru, Bolangers. Mainnya rame-rame, capeknya juga bareng-bareng. Ayo gantian dorong. Giliran aku yang di atas gerobak ya. Kalau lokasinya luas seperti ini, kita bebas berlari dan bermain sesuka kita. Tapi tetap hati-hati dong. Kebun jambu mete di desaku memang luas-luas, Bolangers. Karena di Kabupaten Sika, jambu mete adalah komoditas unggulan perkebunan warga. Ayo, weh, berat nih, mau makan apa nih? Kami belum pernah masuk kamu. Kami makan. Makan pakai berat diri kalian nih. Kan dia makan nih, makan. Apa ini? Bumenti. Pak, itu Ay, mente yamu kan no, me hubang itu belum nggak itu paharan tau teh, mana guys? Mari kita kakak sejak di sana lebih banyak. Kain panas ya kakak? Oh, panas ya. Betul, itu di atas masih banyak buahnya. Oke, kami ambil ya, Kak. Pak, pohon mana yang banyak ih? Oh, itu yang banyak. Ya. Lepas itu tuh. Gak beda yang putar cari di bawah Kak. Revan, Adit, hati-hati memanjat pohonnya. Aku dan Putra menunggu di bawah mengumpulkan jambu metenya. Bolang ini tangkap. Ya, Putra beda satu. Wah, hasilnya lumayan nih. Ini. Meski sudah lewat musim panen, paman bilang saat panen raya, jambu mete yang terkumpul sampai berkuintal-kuintal. Bolangers, jambu mete dikenal dengan sebutan jambu mede atau jambu monyet karena bentuk buahnya mirip seperti monyet saat bergelantungan. Lalu tahu nggak kalau jambu mete itu sebenarnya bukan keluarga jambu-jambuan atau kacang-kacangan, melainkan satu kerabat dengan buah mangga. Revan urin ay. Urin ay ite. Makan sendiri nih. Urek naik adi. Nah, kau kan kembali mote. Itu sebelah situ banyak tuh. Weh, bisa makan. Petik dulu, kasih banyak. Emang sih, cuaca mendukung banget untuk makan yang segar-segar. Tapi jangan kelamaan di atas dong. Jambu mete dapat tumbuh di daerah cenderung panas yang dapat terkena sinar matahari. Bahkan di tanah yang kurang kering, tanaman ini juga bisa subur. Bolangers, kalau jambu mente yang warna kuning, rasanya itu kayak air gula, cuman agak asem, sepat di lidah gitu. Kami akan berikan jambu mete ini untuk kakak. Bolangers, kakak akan mengolah jambu mete menjadi sibak butak uang goluk atau lemper isian jambu mete. Gak pakai isian suwir daging sapi atau ayam seperti lemper biasanya.
kami membuat variasi lemper dengan isian jambu metek ini. Hehehe, menarik kan? Sebelumnya, beras ketan harus dimatangkan dulu sampai pulen. Aku bantu menghaluskan bumbunya. Revan memarut kelapa, Putra mengupas bawang, dan Bibi yang mengupas jambu metenya. Setelah dikupas, Bibi membelah jambu mete hingga berukuran kecil-kecil. Setelah itu direndam dengan air panas selama 5 menit. Kenapa harus pakai air panas, Mama? Tidak pakai air biasa. Ketannya kan hilang tuh adek. Sementara menunggu rendaman jambu, kakak mengupas kacang mete yang sudah kering. Mengupasnya masih memakai alat tradisional Bolangers. Kebetulan kakak sudah punya kacang mete yang sudah kering. Jambu mete yang sudah lunak lanjut disuir-suir. Setelah itu diperas airnya. Bolangers, ketannya yang sudah matang kita beri pewarna makanan supaya unik dan menarik. Lanjut. Aku sangrai biji metenya tanpa minyak dan api kecil saja ya teman, supaya tidak cepat busuk. Proses selanjutnya, Bibi akan tumis bumbu sampai harum, lalu masukkan jambu mete dan aduk sampai rata. Terakhir, kita masukkan santannya. Tunggu beberapa saat sampai bumbu meresap dan sedikit mengering. Kacang mete yang sudah disangrai kemudian ditumbuk kasar Bolangers. Kita lanjut membuat lemper. Tuang ketan ke daun pisang, beri isian jambu mete, kemudian bungkus deh. Ayo, siapa yang sudah tidak sabar untuk mencicipi? Sabar. Lemper ini harus dikukus kembali Bolangers supaya lebih nikmat nantinya. Bapak sudah dikukus ya? Pelan. Tidak lama mengukusnya, hanya 5 menit saja supaya ketan dan isiannya menyatu dengan sempurna. Waktunya icip-icip. Bolangers, perpaduan yang pas banget. Rasa gurih ketan dan tumisan jambu mete membuat cemilan ini begitu nikmat. Ini sih gak cukup satu Bolangers. Ayo tambah lagi. Jambu mete kaya akan mineral seperti fosfor dan magnesium yang baik untuk kesehatan tulang. Selain itu, senyawa tanin dapat melindungi kesehatan otak kita. Ayo kawan, kasih habis. Bolangers, kami masih punya tugas dari Mama. Kami harus ke lumbung padi untuk mengambil bibit padi dan jagung di sana. Selain hasil laut, warga sangat bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan. Namun keduanya sangat bergantung pada hujan. Jadi begitu masuk musim hujan, warga di sini bahagia sekali. Meskipun siklus musim saat ini sangat berubah. Berada di dataran rendah, Desa Lewomada juga memiliki beberapa aliran sungai. Meskipun musim kemarau panjang, Sungai Lungun Rok ini masih mempunyai debit air yang cukup. Wih, ada air terjun. Ayo kita pergi mandi dulu di atas. Sabar, kita cari udang dulu. Kita cari udang Kita memasak. Bolangers, teman-temanku mengajak aku untuk cari udang sungai. Dengan menggunakan panah bambu dan panah besi, kami akan memburu kurang lungun atau udang lar. Tapi ada hal yang harus diperhatikan. Saat menggunakan benda tajam, harus hati-hati ya. Mencari udang dengan cara manual seperti ini jelas tidak merusak lingkungan. Tapi keahlian memanah sangat dibutuhkan karena sulit juga memanah dengan tepat sasaran. Apalagi gerakan udang lincah banget. Oh, Revan, mana titipu? Goi. Saat mendekati buruan, melangkahnya harus pelan-pelan supaya udang tidak kabur atau bersembunyi. Lalu saat buruan sudah di depan mata, langsung tancap panahnya.
Berbeda dengan udang galah, udang lar adalah udang air tawar yang habitatnya di hilir sungai yang dekat dengan muara laut. Ukuran tubuh hewan krustasea ini juga nggak besar-besar banget. Kira-kira sepanjang jengkal jari kita. Hebat banget ya teman-temanku. Nah, bolang ini dapat satu ini. Ya, ini besar nih. Sungai ini memiliki air terjun yang bernama air terjun Kokor. Airnya jernih karena jauh dari pemukiman warga. Adit, dapat besar nih. Hore! Kami sudah dapat udang lumayan banyak. Ngomong-ngomong, ada yang udah mulai keroncongan nih. Ayo kita olah udang lar ini mumpung masih segar. Aku bantu meracik bumbu ya. Memakai bumbu masakan sederhana yaitu bawang merah, bawang putih, cabai dan garam. Setelah semua bumbu tercampur, tambahkan tomat. Lalu haluskan kembali sampai merata. Makan gak lengkap kalau gak ada kandungan seratnya, Bolangers. Kami memakai daun kelor. Revan yang akan menyiapkannya. Putra bantu. Sudah. Jangan kalian beribut sudah lapar toh. Masak cepat. Sudah lapar. Bagi teman-temanku di sini, tiada hari tanpa bercanda, Bolangers. Meskipun perut lapar, tapi ada saja celotehannya. Oh iya, kami juga sudah menyiapkan talas sebagai tempat makan udang. Umbi ini akan dipanggang dulu sampai matang. Ayo kita olah segera udangnya. Pertama, tumis bumbu halusnya sampai harum. Lalu, masukkan udang yang sudah dicuci bersih. Masukkan air secukupnya, kemudian masak sampai udang berubah warna menjadi kemerahan. Terakhir, masukkan daun kelornya. Sedap! Tunggu beberapa saat dan jadi deh menu santap siang ala si Bolang. Selamat makan! Makan siangku kali ini seperti di restoran seafood, Bolangers. Mewah! Meskipun ini hasil racikan kami sendiri. Ayo, kita sikat habis udangnya. Selain rasanya yang maknyus, udang memiliki kandungan protein dan kalsium yang tinggi. Tentunya bagus untuk pertumbuhan, imunitas tubuh, hingga kesehatan tulang kita. Kalau manfaatnya sebanyak ini, yakin gak mau makan udang. Wih, Adit, wah yang mau guta teh. Wih, kukuli. Makan cepat. Apa itu? Acara Panghawata. Apa itu Panghawata? Makan dulu, makan. Makan cepat nanti kena marah. Makan cepat. Wah, betul Bolangers. Para mama ternyata sudah menunggu kami di kebun. Maafkan kami ya, karena tadi terlalu lama menghabiskan waktu di sungai. Saat musim kering, warga menyiapkan lahannya terlebih dahulu. Lalu, saat hujan mulai turun, warga bergegas menanam dan memupuk tanaman. Seperti saat ini, Bolangers. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, susah senang dilalui bersama. Bolangers, musim tanam sudah tiba. Kegiatan ini namanya Paham Wahawata atau gotong royong bersama untuk menanam padi dan jagung. Ayo Mama, lanjut. Ayo, kita bantu menanam benih pada lubang yang sudah dibuat dan diberi jarak. Pahang Wahawata sudah ada sejak zaman nenek moyang Bolangers.
Lokasi penentuan kebunnya juga dilakukan secara musyawarah. Meski sebenarnya bercocok tanam seperti ini bisa dilakukan sendiri-sendiri, namun untuk meringankan beban dan menjalin keakraban di antara sesama, warga bahu-membahu melakukannya secara sukarela. Pahang Wahawata juga syarat makna Bolangers, agar selama masa tumbuh, tanaman diberkahi dan terhindar dari hama. Juga saat masa panen nanti, hasilnya melimpah dan awet saat masa penyimpanannya. Bolangers, ini adalah salah satu pantai di Desa Lewomada, namanya Pantai Bokang. Tuh Bolangers, lihat, bersih kan pantainya? Pasirnya juga warna putih. Mobil. Ayo kita lari yuk. Ayo kawan, lari terus. Hamparan pasir putih membuat kami puas sekali bermain. Bolangers, Desa Lewomada berbatasan langsung dengan Laut Flores. Desa ini memiliki deretan pantai yang indah. Bahkan beberapa di antaranya adalah tujuan rekreasi wisatawan domestik dan mancanegara. Namun masih ada juga potensi wisata di desa ini yang belum dikembangkan. Apa pelain juga iya? Kan udah pala. Enggak iya. Dari. Coba bantu kakak lupa bulung kue. Tah. Mari pulang. Ayo, bantu. Mana pohonnya? Mirip seperti daun melinjo, daun kue ukurannya cukup besar Bolangers. Berwarna hijau dan daunnya menjari. Kita petik daun yang berwarna hijau muda saja, karena lebih lunak saat dimakan. Ayo Revan, Adit, Putra, cari yang banyak daun mudanya. Kakakku bilang daun kue ini akan dimasak sebagai menu untuk acara Lodowuan nanti. Sudah cukup nih. Sudah banyak ini bolang. Ayo kita pulang. Adek, ayo balik. Kakek. Woi, kakak balik, woi. Hati-hati. Bolangers, warga Lewomada masih memegang erat budaya gotong royong, termasuk pada acara adat dan tradisi mereka. Mulai dari persiapan, memasak hidangan, acara inti, sampai acara selesai, semuanya dilakukan bersama-sama. Contohnya pada tradisi Lodowuan nanti. Pasti seru nih. Aku senang sekali membantu memasak, karena aku jadi tahu bagaimana cara mengolah bahan pangan lokal. Masakan pertama yang akan dibuat adalah jewada atau kue rambut Bolangers. Cemilan ini selalu ada saat acara besar. Bibi juga sedang menyiapkan bahan untuk membuat ikan lala tobi. Makanan ini berbahan dasar ikan dan daun asam. Nah, kalau ini menu yang ketiga kami, yaitu bulung kue atau sayur kuah santan. Dari mulai membuat kue rambut. Caranya begini. Campur tepung beras dan gula pasir. Lalu beri air secukupnya. Setelah itu aduk sampai rata. Pastikan adonan tidak terlalu kental atau encer Bolangers, supaya kuenya benar-benar renyah. Bagi adonan kue menjadi 3 bagian, lalu beri pewarna makanan yang berbeda. Adonan lalu dimasukkan ke dalam cetakan berupa kaleng kental manis yang telah dilubangi. Kami menyebutnya teto. Saat proses menggoreng, perhatikan warna kuenya ya. Jika sudah mulai kecoklatan, kue lalu dilipat. Hati-hati, jangan sampai gosong. Disebut kue rambut karena memang bentuknya seperti rambut manusia Bolangers. Camilan ini biasa disuguhkan saat acara upacara adat. Tapi ada juga yang menjualnya untuk menjadi buat tangan khas Flores. Sepertinya mudah. Aku mau coba, Mama. Ini dipukul saja begini kok Mama. Ya. Ternyata aku bisa Bolangers. Nih, bentuknya bagus kan? Menu selanjutnya yaitu wulung kue.
Panaskan terlebih dahulu santan, setelah itu masukkan daun kue. Kemudian aduk terus agar santan tidak pecah. Tambahkan garam secukupnya, lalu tunggu sampai airnya mendidih. Satu persatu, masakan yang kami buat selesai. Eits, masih ada satu menu lagi. Ikan lalat tobi. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai, garam, kunyit. Semua bumbunya dihaluskan. Untuk serai, cukup digeprek saja. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah tercium aromanya, lalu masukkan tomat. Pada bumbu, tambahkan air secukupnya. Setelah itu, masukkan ikan ke dalam wajan, kemudian tunggu sampai ikannya empuk dan bumbunya meresap sempurna. Makanannya semua sederhana ya. Cukup dengan bahan yang mudah ditemukan di desa ini. Walaupun begitu, semuanya bermakna bagi warga. Juga untuk aku yang ikut belajar membuatnya. Tada! Ini dia teman, hasil olahan masakan yang kami buat. Siapa mau coba? Tapi belum bisa sekarang. Nanti saja di acara Lodo Buah. Bolangers, sambil menghabiskan waktu, asiknya kita main-main di pantai. Pemandangan pantai di wilayah Indonesia Timur memang beda Bolangers. Yang paling khas adalah panorama bukitnya. Saat musim hujan, warna perbukitannya hijau semua. Di Laut Flores yang terkenal jernih, tersebar beragam biota laut. Banyak diantaranya dapat kita temukan di perairan dangkal. Dengan menggunakan sampan, kami akan mencari hewan laut yang unik. Kerang tili namanya. Lokasinya tidak terlalu jauh kok dari pantai. 1, 2, 3, biur! Wah! Segar banget airnya Bolangers. Ayo, kita langsung cari kerangnya. Kerang tili atau disebut dengan kerang jala adalah jenis siput laut. Hewan bercangkang keras ini biasa dikonsumsi oleh masyarakat di sini. Ukuran kerang tili berbeda-beda, berbentuk kerucut di bagian ujungnya. Mencari kerang tili tidak menggunakan alat apapun. Namun bagi orang yang belum berpengalaman, mencari kerang tili susah-susah gampang. Selain kita harus pintar mengatur nafas untuk menyelam ke dasar laut, gastropoda ini memiliki warna cangkang kecoklatan mirip seperti warna pasir di dasar laut. Aku juga nggak mau ketinggalan Bolangers. Air laut yang jernih ini sayang kalau nggak dinikmati. Aku mau ikutan cari juga. Adik, terdapat satu. Oh iya Bolangers, kemahiran menyelam orang Flores sudah terkenal seantero Nusantara loh. Karena mereka sanggup menahan nafas di dalam air laut dalam waktu yang cukup lama. Terdapat satu lagi. Sambil berenang, sambil menyelam. Hitungannya sama seperti membuang kalori. Jadi lapar banget nih. Yuk teman, kita olah kerang tili ala si Bolang. Pertama, kita panggang dulu kerangnya. Bukan dengan cara memanggang biasa. Revan dan Adit akan menggali pasir terlebih dahulu. Setelah lubangnya cukup, kemudian masukkan kerangnya. Kami juga membawa pisang untuk menambah isi perut kami. Lalu timbun semuanya dengan pasir. Di bagian permukaan pasir diberi bara api dari kayu bakar. Cara memanggang dengan pasir ini bisa dibilang teknik hidup di alam bebas Bolangers, alias survival untuk bertahan hidup saat situasi darurat. Aku membantu iris bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, tomat dan cabai. Sementara itu, Putra bagian yang merebus daun singkong. Berbeda dengan sayuran lainnya, merebus daun singkong hingga lunak membutuhkan waktu yang lebih lama. Hanya membutuhkan waktu beberapa menit
Kerang tili akhirnya matang, Bolangers. Ayo kita angkat. Lalu ambil isi dagingnya saja. Membuka kerang tili tidak mudah, teman. Kita harus memukul cangkangnya menggunakan batu. Ayo, teman, semangat keluarkan isi dagingnya. Mengguna nita, reboita. Waktunya memasak. Caranya, tumis bumbu sampai harum. Setelah itu, masukkan daun singkong yang telah direbus. Terakhir, kita masukkan kerangnya. Tunggu beberapa saat sampai bumbu meresap dengan sempurna. Dan akhirnya jadi deh. Ih, Bolang kayaknya sudah masak nih, angkat sudah. Iya, ini sudah masak. Wah, buka tekai. Oh, angkat sudah. Kerang tili rasanya gurih, Bolangers. Dagingnya kenyal, gak alot saat digigit. Karena kerangnya masih segar, jadi makanan ini gak ada amis-amisnya sama sekali. Sampai ini, gosong ini. Sampai masak. Kita dua habis, kau bilang saya sendiri. Memang kecil papa enak, tetap enak. Nikmat juga kaya nutrisi. Hewan laut seperti kerang tili adalah sumber protein yang baik, juga bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak-anak seperti kita. Bolangers, di balik perjuangan yang sulit, ternyata nggak sia-sia loh. Rasa dari kerang ini kenyal dan gurih, enak banget Bolangers. Tapi sayang, agak gosong. Tapi nggak apa-apa Bolangers, tetap enak kok. Aku suka banget. Makan, tambah. Bolangers, kami akan menyiapkan perlengkapan untuk acara Lodo Wuwa nanti. Ayo kita cari pohon lontar. Ciri batangnya menjulang tinggi dan banyak terdapat di wilayah pantai beriklim kering. Lontar merupakan tanaman dengan banyak manfaat. Sama seperti kelapa, tumbuhan palem-paleman ini semua bagiannya dapat dimanfaatkan. Nah, kebetulan ada paman yang sedang mengambil buah lontar. Bapak, bisa minta daun kah? Mama minta. Bisa, tunggu di bawah. Oke, ayo. Paman biasa mengambil buah lontar untuk minuman tradisional yang menyegarkan. Tapi kali ini kami akan mengambil bagian daunnya saja. Daun lontar bentuknya unik, memiliki susunan melingkar seperti kipas yang jumlahnya mencapai 25 sampai 40 helai. Lebih balik, Bapak. Ayo, Bolang jalan. Terus. Siang, Ma. Saya sudah nih, petik ini. Pain lo darah nanti. Oke, Ma. Bolangers, zaman dulu daun lontar digunakan sebagai kertas untuk menulis surat dan dokumen kerajaan. Selain bertani, menganyam juga merupakan budaya masyarakat Flores. Keterampilan itu diwariskan turun-temurun pada anak perempuan. Belajar dulu, Oma. Karena lentur dan mudah dibentuk, anyaman berbahan daun lontar dapat dibuat berbagai macam perangkat dapur, seperti nera, rebing, dan juga bakul sebagai tempat menyimpan hasil panen jagung maupun padi. Adit, lekari itu mate lali acara lodok buang ya. Ayo, Bolang. Ayo. Selamat jalan baik-baik. Iya, panas. Tong anak. Rai loen. Bolangers, masyarakat Flores masih melestarikan tradisi nenek moyang sampai saat ini. Proses acara Lodo Wuwa yaitu dengan membawa bayi mengelilingi halaman rumah. Tujuannya untuk memperkenalkan kepada dunia sebagai tempat kelahirannya.
Setelah tahapan ritual selesai, para tokoh adat melakukan tarian dan bernyanyi sebagai bentuk sukacita atas kelahiran sang bayi. Seru banget nih! Kami juga ikut menari bersama tokoh adat di sini. Bolangers, aku merasakan suasana yang sangat hikmat dan penuh syukur. Karena kesederhanaan ini terasa sangat istimewa, lengkap dengan kebersamaan yang sangat kuat. Hal ini membuat kami semakin yakin untuk terus berjuang mempertahankan adat dan tradisi yang ada di sini. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang. Ngebolang yuk!